saudara-saudara sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, adik-adik sekalian, menghadiri penjelasan pers saya tentang berita-berita. Saya hanya ingin menggunakan kesempatan ini untuk klarifikasi beberapa hal. Ya, pertama, saya berterima kasih kepada beberapa pejabat Polri yang dengan tegas menyebut bahwa belum menemukan dan tidak menemukan indikasi-indikasi keterlibatan saya. Karena memang saya tidak terlibat. Saya menolak segala tuduhan bahwa tuduhan-tuduhan itu adalah tuduhan yang keji dan menurut saya merupakan disinformasi. Jadi saya menolak itu, dan itu pun yang saya sampaikan ke Bapak Presiden. Sudah beredar tuduhan-tuduhan sebanyak itu, saya tidak tanggapi karena ini biasa dalam suasana bangsa kita. Akhir-akhir ini sering orang mudah menuduh, mudah membuat rumor dan sebagainya. Jadi saya tidak begitu tanggapi. Tapi setelah beberapa hari terus saya menerima telepon-telepon dari kawan-kawan, juga di antara wartawan-wartawan juga bahwa nama saya dikait-kaitkan. Jadi saya menganggap itu adalah suatu kampanye yang direncanakan untuk terus-menerus menghancurkan kepribadian saya, character assassination. Saya anggap memang itu sudah lama berlanjut. Karena apa saja terjadi memang saya selalu dituduh. Jadi saya anggap itu sudah biasa sebetulnya, sebagai mungkin bagian daripada mungkin kehidupan yang sekarang kita sedang membangun sebetulnya, ya kehidupan demokrasi yang sehat. Jadi mungkin ini masa transisi, jadi mungkin masih banyak orang yang memanfaatkan masa transisi ini untuk tujuan-tujuan mereka sendiri. Jadi ini menurut saya gejala tidak sehat. Namun saya tidak terlalu tanggapi. Tetapi memang waktu Lebaran saya menyampaikan pesan lewat keluarga Presiden yang saya ketemukan pada saat saya ke istana dalam rangka Lebaran. Saya memang menyampaikan pesan, tolong sampaikan, saya sudah mendengar ada usaha untuk terus mendiskreditkan saya, terus memfitnah saya, dan tolong sampaikan ke Bapak Presiden, Bapak Presiden jangan percaya. Dan kalau perlu saya siap dipanggil, ya saya siap dipanggil untuk mengklarifikasi. Saya anggap bahwa memang ini dinamika, tetapi tetap saya menolak dengan keras tuduhan-tuduhan seperti itu. Seluruh hidup saya telah bersumpah pada diri saya untuk mengabdi kepada bangsa dan rakyat Indonesia. Ya, masa saya akan berbuat untuk mencelakakan bangsa saya sendiri. Tapi kalau hanya melontar-lontarkan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar, saya kira ini kurang sehat. Dalam rangka kita membangun masyarakat madani, masyarakat yang dewasa, ya, kita perlu kesejukan. Kita sekarang mengharapkan pemimpin-pemimpin yang arif, yang dapat memberi kesejukan supaya kita bisa keluar dari kemelut ekonomi. Rakyat kita yang 200 sekian juta itu bisa tenang dan bisa berkarya, bekerja dengan baik. Sekarang saya kira rakyat kita butuh pekerjaan, butuh penghasilan yang baik. Kita untuk ekonomi, untuk bangkit, kita perlu ketenangan dan kesejukan politik. Jadi tapi saya menolak itu. Ya, saya ini patriot, hidup dan mati saya ini untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Saya mempertaruhkan nyawa saya 28 tahun untuk Republik, untuk Merah Putih. Masa saya mau berbuat cemar? Jadi saya menolak, dan saya tenang saja. Orang saya tidak berbuat, makanya sebetulnya saya tidak ingin tanggapi. Benar nggak? Kok habiskan energi yang begitu-begitu? Tapi kadang-kadang kalau sudah terlalu repot, karena saya ini kan sekarang businessman, ya, pelaku bisnis. Nanti investor, nanti partner saya pada, gila lo, benar nggak? Kita mau ajak lo bisnis, lo bikin onar. Nah, jadi saya repot ini. Nanti cari makan susah. Jadi saya terpaksa.
Saya sebetulnya nggak suka terlalu banyak menanggapi, nanti repot ya. Mas, apakah Nanti ada apa itu, katanya kucing hilang, Prabowo lagi. Mas Prabowo, tadi Anda mengatakan bahwa telah terjadi pembunuhan karakter terhadap diri Anda. Usaha, tapi saya diam aja, saya mana nggak? Aku sih Ada pihak-pihak yang berusaha membunuh karakter Anda. Kira-kira bisa disebutkan siapa orang itu biar lebih jelas. Kemudian apakah Anda berasa? begini ya, saya tidak mau ikut-ikut kalau orang mau menfitnah, saya pun tidak mau ikut menanggapi. Ngerti nggak? Saya tidak mau menanggapi dan saya anggap itu bagian dari risiko. Saya punya sikap, hati saya bersih, saya merah putih, saya berjuang 28 tahun, banyak saksi, saya pertaruhkan nyawa saya untuk kejayaan dan kebesaran bangsa ini. Saya tidak ingin bangsa ini rusak, saya tidak ingin bangsa ini pecah. Ya, jadi saya tidak, setiap saat saya mau dipanggil saya datang. Saya sebetulnya sedang di luar negeri, saya menuju ke India, saya ada rencana ke India, tapi karena saya lihat ini heboh, waduh, Saya terus terang ingin memberi makna dalam kepada pernyataan ini. Sebab ini bedanya antara Prabowo, ya, antara Jenderal Prabowo dengan jenderal-jenderal lain itu, ya, antara seorang kesatria dan para penjilat gitu ya. Saya ingin balik sedikit kepada konflik lama, sebab ini sequence akar yang nanti harus dipahami oleh kita bangsa Indonesia. Kenapa konflik ini tidak kita temukan akarnya? Karena memang akarnya cukup jauh dan dalam. Dan kalau kita nggak mau jujur, kita nggak bakalan ketemu akarnya. Karena ada orang yang menyembunyikannya dan tidak mau mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Kalau kita baca itu, kalau kita mendengar wawancara Prabowo setelah beberapa kerusuhan itu, dia diwawancara itu, setelah beberapa demonstrasi, clear dia mengatakan kepada media Barat, mengatakan, we are the people's army, ya, we are belong to the people. It is impossible for us to face to face, ya, with the people. Kami ini tentaranya rakyat, ya, kami ini milik rakyat, lahir dari rakyat. Mustahil kami berhadapan dengan rakyat. Coba bayangkan Pak Prabowo ngomongnya begitu pada waktu itu. Kelompok-kelompok penjilat ini ya kerjaannya itu ya pokoknya Pak Bapak benar, Pak Harto benar. Nah, cara mereka menghadapi rakyat ini yang dahsyat. Dan salah satu caranya adalah menciptakan musuh di dalam negara. Prabowo melihat kelakuan jenderal-jenderal ini, ya, dia lihat, waduh, ini bahaya cara berpikirnya. Ya. Mereka inilah yang memisahkan Pak Harto dengan rakyat. Mereka inilah yang mengadu domba tentara dengan kelompok Islam. Mereka inilah yang kemudian asal Bapak senang, ya. Bahkan kemudian pada hari-hari ketika masa-masa itu datang, Prabowo sebenarnya ingin menyatakan koreksi terhadap apa yang dilakukan oleh inner circle Pak Harto itu. Tapi untuk itu kemudian dia dibenci. Bahkan untuk itu kemudian keluarga Pak Harto itu bisa sampai disuruh untuk membenci pada Pak Prabowo. Bukan cuma itu. Presiden pengganti Pak Harto pun dimasukin isu untuk memfitnah Pak Prabowo. Termasuk fitnah penculikan dan sebagainya dan sebagainya. Anda bayangkan bagaimana ceritanya orang seperti Prabowo yang datang dengan mindset demokrasi, ya, tentang kerakyatan dan sebagainya itu, di tengah satu geng tentara yang masih kuat, ya, yang orang-orangnya itu masih kuat dan relatif sulit digoyang orang-orang itu, dan mereka hari-hari menempel kekuasaan. Tapi Prabowo datang tetap dengan pikiran yang sama. Waktu dia menyampaikan bahwa masa depan bangsa kita itu adalah kerakyatan. Ya, negara tidak boleh kemudian atas nama dan untuk negara, lalu kemudian dia mengorbankan rakyat. Nah, itulah yang kemudian saya kira menyebabkan Prabowo punya masalah dengan circle ini. Dan juga jangan lupa keluarga Pak Harto dihasut, Pak Habibie dihasut, lalu seolah-olah Prabowo ini salah sendiri. Makanya kalau kita lihat teman-teman sekalian,
orang seperti almarhum Munir itu tahu betul apa yang terjadi, ya. Sehingga banyak yang mencurigai pembunuhan Munir itu dia dimotifkan diantaranya adalah karena dia tahu oligarki ini. Sementara Pak Prabowo sendiri akhirnya dekat dengan orang-orang yang dituduhkan Pak Prabowo yang menculik. Orang seperti Pius, orang seperti Andi Arief, orang seperti Desmond Mahesa dan sebagainya itu justru menjadi sangat dekat kepada beliau karena mereka tahu akhirnya siapa ini, kelakuan siapa sebenarnya, siapa dalang sebenarnya. Dalangnya tidak lain dan tidak bukan adalah para penjilat kepada kekuasaan, karena jilat ini dipakai untuk menggunakan atau abuse of power, menggunakan kekuasaan dan termasuk dengan melakukan tindakan pelanggaran, ya, terhadap hak asasi manusia. Nah, jadi Pak Prabowo dengan mengatakan kemarin itu, ya, saya ikut menyarankan agar Pak Harto mengundurkan diri, adalah satu tindakan untuk menyelamatkan bangsa, ya, dari kemungkinan terjadinya pertumpahan darah. Nah, Prabowo karena dia nggak biasa menjilat dengan Pak Harto, dia berani untuk saja Pak, terus saja Pak. Wah, ini kita ini legitimate, hasil pemilu begini, mandataris MPR, kerjaannya gitu terus. Nah, sehingga sekarang jelas bagi kita mana yang asli dan mana yang palsu. Saya percaya sejarah Indonesia ini akan terus dibelokkan oleh orang-orang yang punya interest dan punya cacat dalam perjalanan sejarah. Oleh siapa? Oleh orang yang sebenarnya tulus dan orang yang tidak punya cacat dalam sejarah, tapi kena fitnah yang begitu lama. Dan itu yang akan terjadi nanti. Insya Allah, kalau Pak Prabowo nanti jadi presiden, sejarah kita akan bisa bersih. Tentu Pak Prabowo akan menjadi presiden yang rekonsiliatif. Saya sendiri menyarankan platform Prabowo adalah rekonsiliasi. Tidak boleh ada lagi konflik ideologi, ya, musuh, momok yang dibuat-buat, ya kan, ancaman kepada negara yang dibuat-buat. Tapi ancaman yang sebenarnya malah nggak ada, nggak dibuat. Nah, di tangan Pak Prabowo saya yakin dan saya percaya itu akan menjadi masa-masa yang rekonsiliatif. Insya Allah tidak akan ada lagi konflik ideologi. Tidak akan ada konflik yang motifnya adalah politik aliran yang saling bermusuhan. Akan ada pikiran besar yang menjadi payung besar bagi bangsa ini, agar kita melihat ke depan, membangun, merubah nasib kita, ya, maju ke depan, menjadi bangsa yang makmur secara ekonomi, swasembada, berkemajuan, modern, ya, dan tentunya membebaskan warga negaranya untuk memeluk agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, sesuai yang dikatakan oleh Undang-Undang Dasar kita.